Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah teman-teman, kemarin sudah menyelesaikan soal PTS. Barakallah ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan akan belajar kembali. Bu Yuni akan menyampaikan materi muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang poster. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan hari ini. Maka, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Baik, teman-teman sudah siap? Teman-teman simak ya pembahasan dari Bu Yuni. Baik, teman-teman, kita akan bahas ya mengenai poster. Apa itu poster? Ada yang tahu pengertian dari poster apa? Nah, iya, teman-teman pasti juga sudah tidak asing lagi ya apa itu poster gitu. Sering melihat di papan pengumuman, kemudian di tempat umum seperti itu. Nah, pengertian dari poster ini adalah pengumuman berbentuk gambar atau tulisan yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi poster ini tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah untuk mengajak orang lain mengikuti apa yang terdapat di dalam poster tersebut, isinya ya. Jadi mengajak orang untuk melakukan kebaikan seperti itu. Teman-teman bisa dilihat ini ya yang Bu Yuni sisipkan gambarnya. Ini adalah salah satu contoh dari poster. Nah, dari poster ini berisi informasinya adalah tentang ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini maksud dari poster bisa mendapatkan informasi dari posternya. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, selain kita bisa mendapatkan informasi itu dari sebuah artikel maupun dari bacaan ya, dari majalah atau dari koran. Nah, ternyata kita juga bisa mendapatkan informasi itu membaca dari sebuah poster. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, bahwa kita dapat menemukan poster itu di mana teman-teman. Nah, biasanya poster itu ditempel di dinding atau tempat-tempat umum, sehingga orang lain itu mudah melihat dan membacanya. Jadi ditempelnya tuh di papan pengumuman, kemudian di tempat-tempat umum kayak gitu ya. Biasanya di jalan juga ada tuh ditempel sebuah poster gitu. Nah, sekarang ada faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah poster. Yang pertama, ketika membuat sebuah poster yaitu kalimatnya mudah dipahami ya. Kalimatnya mudah dipahami. Jadi orang itu langsung paham gitu maksud dari posternya. Kemudian yang kedua, kalimatnya jelas, singkat dan memiliki arti. Jangan sampai kalimatnya itu membingungkan dan tidak jelas gitu, panjang lebar tapi tidak jelas. Jadi kalimatnya harus jelas. Nah, yang ketiga kita juga harus bisa memadukan yaitu unsur tulisan dan gambar. Jadi antara tulisannya dan gambar itu harus sesuai. Misalkan tadi ya, poster tentang membuang sampah pada tempatnya. Nah, di situ harus disesuaikan. Pasti ada gambar tempat sampah, kemudian ada sampahnya seperti itu. Jangan sampai gambar dengan tulisannya itu tidak sesuai gitu. Jadi harus disesuaikan isinya tentang apa, kemudian gambarnya memvisualisasikan tentang apa. Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat yaitu dibuat di atas bahan atau media yang tahan lama. Jadi pilih media atau bahan yang tahan lama dan bagus kualitasnya ya teman-teman, agar posternya itu tahan lama ketika ditempel di tempat umum, kena hujan atau apa, itu masih tahan lama seperti itu. Yang kelima yaitu dibuat semenarik mungkin agar setiap orang yang melihat atau membaca poster tersebut tertarik dengan isi posternya.
Yang keenam adalah ukuran poster harus disesuaikan dengan tempat pemasangan poster itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah gambar yang ada di poster harus terlihat mencolok sesuai dengan isi kandungan poster. Jadi gambarnya itu dibuat semenarik mungkin, berwarna seperti itu. Jadi posternya terlihat bagus, kemudian rapi dan sesuai ya. Nah, teman-teman, di sini ada poster ya berdasarkan isinya. Teman-teman perlu ketahui, yang pertama ada poster niaga, kemudian yang kedua poster tentang pendidikan, kemudian ketiga poster hiburan, yang keempat tentang poster kegiatan. Berikut pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama kita bahas yaitu poster niaga. Poster niaga ini tujuannya adalah untuk menarik pembaca ya atau pembeli untuk menggunakan suatu barang atau jasa. Contoh posternya yaitu misalkan poster tentang cintailah produk Indonesia kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu poster pendidikan. Nah, poster pendidikan ini bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tersebut. Nah, contohnya tadi ya teman-teman yang Bu Yuni sebutkan di awal itu ada membuang sampah pada tempatnya, itu adalah salah satu contoh dari poster pendidikan ya. Buanglah sampah pada tempatnya, kemudian jangan merokok kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu poster hiburan. Nah, poster hiburan ini berisi tentang pemberitahuan adanya suatu hal yang bersifat hiburan. Contohnya, ikutilah pentas seni pada tanggal 3 Oktober 2020 di SMP 1 Bogor. Kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah poster kegiatan. Nah, poster kegiatan ini yang bertujuan untuk memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca untuk mengikuti ataupun berpartisipasi dalam acara tersebut, dalam kegiatan tersebut. Contoh dari poster kegiatan ini yaitu misalkan ya, hadirilah kegiatan Isra Mi'raj kayak gitu. Kemudian ada lagi misalkan konser akbar kayak gitu. Itu ya teman-teman, itu adalah pembahasan mengenai jenis-jenis poster ya, macam-macam poster. Teman-teman nanti bisa membedakan tuh mana yang termasuk poster niaga, kemudian mana yang termasuk poster pendidikan atau poster tentang hiburan gitu. Jadi intinya sama ya teman-teman, tujuan dari poster itu untuk mengajak atau untuk mempengaruhi pembaca agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut gitu. Teman-teman silakan perhatikan poster berikut. Nah, poster berikut ini adalah isinya ya, kita bisa baca isinya adalah tentang ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kalimat yang kecil itu adalah isinya menjaga kebersihan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, gitu. Ketika ada poster, teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu, diperhatikan. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencari bahwa intinya itu posternya tentang apa. Nah, kalau di poster ini adalah tentang mengajak kita semua untuk membuang sampah pada tempatnya agar kebersihan tetap terjaga untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah membaca dengan membaca aja itu kita mampu menemukan informasi yang ada di dalam poster tersebut. Begitu ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah pertama kita harus membaca terlebih dahulu dan perhatikan apa yang ada di dalam poster. Nah, teman-teman dapat kita ambil hikmahnya juga gitu ya. Ketika kita belajar tentang poster, kita tahu poster, bagaimana kita juga bisa membuat poster yang berisi tentang ajakan kebaikan. Nah, di sini ada pesan yang akan Bu Yuni sampaikan. Ayo kita jadikan poster sebagai ladang pahala, sebagai sarana kita semua untuk menyeru kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, teman-teman, yuk sama-sama kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah terhadap keburukan gitu. Bisa juga kita
membuat poster gitu yang isinya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah terhadap yang buruk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan kita sudah selesai teman-teman. Semoga teman-teman semua paham apa yang Bu Yuni sampaikan tentang poster. Kemudian teman-teman juga bisa membuat poster dengan baik dan benar, yaitu tentunya poster tentang informasi yang berupa kebaikan atau hal yang lainnya bisa. Semoga ini menjadi sebagai ladang pahala teman-teman semua kita untuk menyeru kepada kebaikan. Teman-teman insya Allah paham ya materi pada hari ini. Nanti teman-teman juga bisa baca di bukunya di halaman 182 ya, teman-teman dibaca itu. Setelah itu teman-teman silakan mengerjakan tugas halaman 183. Tetap semangat ya teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam belajar. Barakallahu fiik. Sekian pembahasan dari Bu Yuni. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali ya teman-teman.